Pian, masih di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Kita kembali lagi nih di podcast teman Pian. Kali ini saya ditemani teman saya waktu di kampus dulu sama-sama, dan hari ini sebagai sosok pemuda di Kecamatan Samarinda Seberang, Andi Irwansyah Jayadi. Oke. Jadi gimana nih, lama nggak ketemu, kesehariannya aku pengen tahu nih. Ngapain aja sih sekarang pasca dari kampus? Baik Mas Irfan. Dulu kita punya salam cinta, salam juang. Izinkan kita berjuang. Yes, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera buat kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sang Revolusioner Islam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membawa Islam dari zaman gelap menuju zaman terang benderang, dari zaman unta menuju zaman Toyota, sampai kita mampu merasakan nikmatnya Islam serta indahnya pengetahuan. Dan tidak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak butiran pasir di gurun pasir, sebanyak makhluk dan ciptaannya yang selalu tunduk dan patuh bertasbih kepadanya. Karena tanpa beliau kita tidak mungkin ada di tempat yang begitu indah dan begitu megah ini, bicara masalah bagaimana masa depan pemuda. Kayak seperti itu. Kesehariannya pasca daripada kampus mungkin tetap menjaga keautentikan berpikir. Aktivitasnya pasca daripada kampus bicara masalah bagaimana tentang ruang-ruang belajar, bagaimana tentang mengasah kembali fitrah kita sebagai manusia. Mungkin seperti itu aktivitas sehari-harinya pasca daripada kampus. Tetap menjaga idealismenya. Ya. Oke, luar biasa nih. Kita nih di Wadah Bekesa ini santai aja kita. Ya. Mau berokok, ngopi. Oke, siap. santai aja kita. Siap. Mungkin di sini kita bahas kemerdekaan nih. Ya. Jadi kan di momen Agustus nih. Gimana konsep-konsep kemerdekaan nih? Karena yang saya lihat di obrolan yang sepenggal ini, jiwa kritisnya masih terjaga ternyata. Benar-benar luar biasa. Pemuda Samarinda Seberang ini. Bagaimana tanggapannya di 78 tahun Indonesia? Saya pengen mengawali tertarik tuh dengan cara pandang Mas Irfan yang bilang bagaimana tentang kondisi kepemudaan hari ini. Saya pengen bilang bahwasanya pemuda adalah kutub kreatif. Pemuda adalah kutub kreatif. Bagaimana pemuda bisa mampu membangun dan menjaga eksistensinya, baik di wilayah publik maupun di wilayah domestik. Kan seperti itu. Ketika bicara masalah tentang pemuda, cakupannya luas. Kan seperti itu. Apalagi sekarang ketika kita bicara masalah tentang pemuda dari sudut pandang mana? Iya. Kan dari segi kepemudaan kita terkadang dilematis nih. Iya. Ngomongin tentang hak dan kewajiban. Jangan sampai kita mengatakan ini adalah hak pemuda, malah ini menjadi salah satu hak orang tua yang dikendalikan untuk bagaimana anak muda menjalankan tentang hak kepemudaan itu sendiri. Kan kita mau ngomongin tentang kepemudaan atau tentang semangat kemerdekaan dalam perspektif yang bagaimana? Kira-kira seperti itu. Karena begini, kalau kita bicara pemuda hari ini suatu pergeseran zaman nih. Yang dimana pemuda hari ini tuh lebih aktif ke gadgetnya. Mereka lebih bersosial di dunia maya, dunia yang tak terlihat dan lain sebagainya. Berbeda dengan ketika kita berbicara pemuda-pemuda di beberapa tahun sebelumnya. Oke. Itulah saya bilang, apalagi kondisi sekarang ngomongin tentang pemuda. Saya bilang tadi di awal, pemuda adalah kutub kreatif. Dan dalam kondisi kemerdekaan yang sekarang dan bertepatan dalam momentum politik. Bertepatan dengan momentum politik, pemuda dijadikan sebagai objek politik. Pemuda dijadikan sebagai objek politik, entah mau dibawa kemana, serta di mana ending bergeraknya pemuda ini. Kan seperti, coba kita lihat sekarang tagline atau goals daripada percaturan politik sekarang. Terlalu besar sih kalau kita bilang percaturan politik sekarang. Tapi kita lihat objek daripada pemilih sekarang selalu pakai tagline pemilih milenial. Iya. Kan seperti itu. Saya mau bilang investasi politik yang tidak ada orang pengen berinvestasi politik di ranah pembangunan sumber daya manusia. Karena kenapa? Karena investasi politik dalam pembangunan sumber daya manusia itu tidak bisa diklaim.
Tapi kalau investasi politik dari segi pembangunan, infrastruktur, itu bisa diklaim ketika masa jabatannya purna. Tapi kalau investasi pendidikan, susah diklaim. Makanya saya bilang, bagaimana ngomongin tentang pemuda, apa yang pengen mau dibawa? Kemana arahnya? Karena apa? Karena para politisi tidak mau melakukan investasi politik terhadap pendidikan. Kan begitu. Ihsanuddin Nursi dalam bukunya Bangsa Terbelah mengatakan bahwasanya untuk majunya sebuah negara cuma ada 3 instrumen. Instrumen yang pertama, ekonomi, maju secara ekonomi. Instrumen kedua, dia maju secara kesehatan. Instrumen ketiga, dia maju secara pendidikan. Dan yang keempat, prasarana. Bagaimana kesehatan kita? Bagaimana ekonomi kita? Bagaimana pendidikan kita? Dan bagaimana prasarana kita? Kan seperti itu. Apakah ini sudah menjadi salah satu penunjang? Kan seperti itu kira-kira. Berarti banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih harus dilontarkan nih. Iya. Dan jawabannya ya masih belum ditemui mungkin ya. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut nih pembahasan yang menarik ini, kita break sebentar. Halo warga Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Kita nih di momen Agustusan nih, yang paling terkenal itu kan berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun 45 sampai hari ini 2023. Bagaimana nih pandanganmu tentang Indonesia nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa bertemu dan berbicara di Wadah Bekesa. Kecamatan Samarinda seberang. Oke. Langsung ya. Iya. Ketika bicara masalah tentang konsepsi kemerdekaan, secara kacamata saya punya 2 pandangan tentang konsepsi kemerdekaan. Yang pertama, merdeka secara simbolis dan merdeka secara substansi. Begitu. Kalau kita bicara masalah tentang konsepsi kemerdekaan, saya punya cara pandang lihat konsep merdeka itu ada 2. Merdeka secara simbolis dan merdeka secara substansi. Kira-kira begitu. Oke. Bagaimana nih pandanganmu untuk 78 tahun kita merdeka? Oke. Kita ini merdeka simbolis kah atau sudah secara substansi nih? 78 tahun Indonesia merdeka. Ketika kita bicara masalah konsepsi kemerdekaan secara simbolis, kita ngelihat tuh sekarang bagaimana masyarakat secara umum memperingati hari kemerdekaan itu secara simbolis, ya kan? Melakukan aktivitas panjat pinang, tarik tambang, lomba lari, balap karung, kan seperti itu. Yang dimana perlombaan itu pada saat zaman penjajahan itu adalah salah satu cara untuk bagaimana bisa menghibur penjajah. Kalau saya bilang perbudakan ada di situ. Itulah artinya ada semangat juang yang pengen coba untuk ditanamkan kepada masyarakat secara umum, ngelihat konsepsi kemerdekaan secara simbolis. Bagaimana hadiah itu ditaruh di atas pinang, lalu masyarakat ini berlomba-lomba untuk bersusah payah manjat pinang untuk meraih apa yang diinginkan, dan akhirnya pinang itu dilumuri oleh oli, ya kan, seperti akhirnya masyarakat itu dia jatuh, naik lagi, dan akhirnya itu menjadi bahan tertawaan. Kira-kira seperti itu kalau saya lihat merdeka secara simbolis. Banyak orang yang memperingati kemerdekaan secara simbolis dengan euforia semangat juang itu.
Tapi yang beredar di masyarakat ini kan terkadang kayak Panjat Pinang dan sebagainya. Mereka itu menggambarkan bahwa ini semangat perjuangan gitu loh. Ketika kita jatuh dari pinang kemudian kita mencoba lagi, itu mereka justru mengambilnya dengan semangat untuk merdeka gitu loh. Gimana itu? Iya, begitu Mas saya manggil Mas Bro, Po, ya kan? Iya. Artinya gini, itu saya bilang merdeka secara simbolis. Ketika bicara masalah merdeka secara simbolis, kita melihat tuh kondisi sekarang, konsepsi kemerdekaan secara simbolis. Banyak euforia semata, hanya sebatas euforia. Kan seperti itu. Hanya memperingati secara simbol saja. Tapi minim esensi. Ketika hari kemerdekaan sudah selesai, hilang tuh semangat patriotismenya. Karena apa? Karena memperingati kemerdekaan secara euforia, simbolis. Itu tadi Hanya di bulan Agustus. hanya di bulan Agustus. Oke, Kalau lepas daripada bulan Agustus, konsepsi kemerdekaan dan semangat merdekanya itu kurang. Itu saya lihat. Oke. Jadi begitu gambaran tentang Indonesia merdeka hari ini ya. Indonesia merdeka secara simbolis. Oke. Kita bahas kemerdekaan nih tadi nih kan. Bagaimana sih kemerdekaan yang menurut kamu ini oke gitu? Yang pengen kita capai gitu? Itu tadi saya bilang baru bicara masalah tentang konsepsi kemerdekaan secara simbolis. Iya. Substansinya bagaimana nih? Kita ngelihat kemerdekaan secara substansi. Apakah kita sudah merdeka 78 tahun ini? Atau merdeka kita hanya sebatas tagline? Dalam pidato kepresidenan tadi di istana, di gedung DPR, beliau bilang 78 tahun Indonesia merdeka, dan di 2030 sampai 2045 Indonesia akan menghadapi bonus demografi, bonus Indonesia demografi. emas. Kan seperti itu. Apalagi sekarang saya coba untuk loncat, apalagi sekarang kita masuk di momentum politik. Pertanyaannya, bagaimana negara mampu hadir untuk menyambut generasi emas itu tadi? Indonesia emas itu tadi. Bagaimana hadirnya negara? Mampu nggak negara? Salah satu contoh studi kasus di India. India pernah menghadapi yang namanya bonus demografi, tapi India gagap. Kan seperti itu. Betul. Indonesia bagaimana? Dan generasi kita yang akan menghadapi bonus demografi, generasi milenial dan generasi Z. Pertanyaannya, generasi kita yang akan menghadapi bonus demografi sanggup atau tidak? Mampu atau tidak? Kan seperti itu. Oke. Berarti ada timbul pertanyaan besar nih. Kalau yang pertanyaan timbul dari saya, pemuda bisa apa? Di 2030 sampai 2045 yang katanya Indonesia emas. 1 abad kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, kita break sebentar. Halo warga Samarinda, pemerintah kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltimtara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Teman pian, masih di Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Masih dengan saya nih, Irfan Hamdani, dan ditemani teman saya, seorang pemuda Samarinda Seberang. Tadi kita sudah ngebahas tentang kemerdekaan secara simbolis ya. Ya, saya pengen tahu nih, bagaimana sih tanggapan dan pembacaan atau pemikiranmu tentang kemerdekaan secara substansi tadi? Gimana itu konsepnya? Ya, itu tadi saya bilang kemerdekaan secara substansi. Kemerdekaan secara substansi itu saya lihat minim akan esensi. Kenapa saya bilang minim akan esensi? Kita lihat realitas sosial saja. Bicara masalah realitas sosial saja di sekitar kita, di keliling kita.
Ketika dia bicara masalah tentang konsepsi kemerdekaan, ini selalu simbolis. Iya. Bicara masalah kemerdekaan secara substansi, kita mau lihat dari perspektif mana? Karena kalau bicara Secara simbolis substansi. ini kan yang dilihat oleh masyarakat adalah euforianya. Euforianya. Pasca daripada bulan Agustus, Iya. semangat kemerdekaan itu yang hilang. Ketika semangat kemerdekaan hilang, maka doktrin patriotisme itu pun akan terkikis. Kan seperti itu. Karena pada dasarnya fakta hari ini ya seperti itu. Iya. Apalagi di kalangan masyarakat kan ya ketika memasuki bulan Agustus bagaimana mereka mendirikan, mengibarkan bendera merah putih, mengadakan lomba-lomba itu tadi. Yang itu yang dimaksud dari secara simbolis. Iya. Nah, yang pengen saya tahu ini secara substansinya. Iya. Bagaimana? Apakah seperti bukunya Tan Malaka, merdeka 100% atau seperti apa? Oke. Tan Malaka tuh bilang merdeka 100%. Iya. Ya kan seperti itu. Tapi ngomongin tentang Tan Malaka tuh, cuman kan itu dibalas oleh Nurholis Majid. Nurholis Majid itu bilang, kau boleh merdeka, yang penting kau tidak boleh mengganggu kemerdekaan orang lain. Iya. Kan seperti itu. Bung Karno juga bilang, jas merah, jangan sama sekali melupakan sejarah. Tapi dibalas lagi oleh Hatta, jaket merah. Jangan sama sekali memutarbalikkan fakta sejarah. Ketika kau memutarbalikkan fakta sejarah, maka kau akan digiling dan digilas oleh para pelaku sejarah. Kan seperti itu. Ya kan? Ketika kita ngomongin tentang kemerdekaan secara substansi, kita pengen bicara masalah substansi yang mana. Indonesia merdeka 78 tahun Indonesia merdeka. Dalam pidato presiden, saya ulangin, dalam pidato presiden memberikan warning. Di tahun 2030 sampai 2045 Indonesia akan merdeka. Indonesia akan menghadapi bonus demografi, maaf. Indonesia Mas. Indonesia emas. Iya. Pertanyaan, sejauh mana persiapan kita atau sejauh mana pemerintah mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi Indonesia emas? Kan seperti sejauh mana persiapannya? Di sini nih pembahasan yang pengen saya ulas sedikit nih. Ketika kita berbicara tentang bonus demografi, artinya ya masa kita sekarang ini yang akan menghadapi itu nanti. Sedangkan ketika kita bicara zaman sekarang ya, yang tadi saya bilang tentang dunia maya dan lain sebagainya, apakah pemuda Indonesia, khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang deh, siap atau mampu? Oke, saya kelahiran 96. Saya kelahiran 96. Ketika 2030 nanti sampai ke 2045, mungkin seumuran kita ada di tatanan umur-umur produktif. Iya. Umur kita itu ada sekitar umur-umur 40-an tahun. Ketika 2030 nanti. Seumuran kita ada di umur 40-an. Usia produktif. Yang dimana bonus demografi ini adalah usia produktif yang menopang bangsa ini. Karena lebih banyak usia produktif daripada usia tidak produktif. Kan seperti itu. Yang dimana mayoritas generasi adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi kita, kalau generasi kita tidak mampu memanfaatkan bonus demografi, generasi kita akan dilegitimasi atau mendapatkan legitimasi. Generasi laknat atau generasi nikmat. Kan seperti itu. Harum atau haramnya nama generasi kita itu tergantung kita. Ada angkatan 66, ada angkatan 98. Angkatan 2000 ada nggak? Disiapkan nggak? Angkatan 66 itu menghadapi bangsanya, kan Soekarno tuh juga pernah bilang, dia bilang perjuanganku lebih mudah daripada perjuangan kalian. Perjuanganku mengusir penjajah, perjuangan kalian melawan bangsa sendiri. Di tahun 66, di tahun 98 terjadi gejolak-gejolak, kan seperti gejolak yang besar di makanya terkenal dengan angkatan 66, angkatan 98. Pasca 98 apa angkatannya? Di reformasi ini ya. Oke. Kan seperti itu. Reformasi kita sudah berjalan 24 tahun nih, ya. Tapi masih seperti ini aja. Masih seperti ini. Oke. Makanya saya bilang ini yang menarik ini. Makanya saya bilang tadi di awal, dalam bukunya Iksanuddin Nursi, Bangsa Terbelah, faktor negara maju itu cuma ada 3. Dia terpenuhi, dia bagus ekonominya, bagus pendidikannya, bagus kesehatannya, dan bagus infrastrukturnya. Kalau kita pengen kupas itu, mungkin sampai subuh kita bicara itu. Tapi kita bicara umum-umum saja, ya kan? Bicara umum saja. Dan dikerucutkan lagi dalam buku Bangsa Terbelah itu, dia bilang, kalau pengen lihat
Kalau pengen ngelihat sebuah daerah itu berkembang, lihat gedung-gedung pencakar langitnya, gedung-gedung besarnya itu punya siapa? Punya asing atau punya pribumi? Lihat suatu daerah, gedung-gedung yang besar itu punya siapa? Realitas sosial kita lihat di Samarinda deh, contohnya gedung-gedung besar, gedung-gedung yang megah itu punya siapa? Itu fakta. Daerah ini maju atau tidak? Samarinda deh khususnya, Samarinda seberang deh khususnya, ya kan? Ada gedung-gedung besar, misalnya ada nggak sih gedung-gedung besar di Samarinda? Ada banyak hotel-hotel besar, hotel-hotel megah. Pertanyaan itu punya siapa? Punya pribumi atau punya siapa? Punya asing. Itu yang menjawab maju atau tidaknya Maju suatu atau daerah. tidaknya Oke. sebuah daerah kan dikerucutkan lagi oleh Menarik jawabannya itu. kira-kira seperti itu. Iya. Itu substansi dari kemerdekaan kita masih belum dapat poinnya. Kan seperti itu. Kita berbicara tadi syarat negara maju tadi ada pendidikan ya, ada kesehatan. Yang pengen saya tanya bagaimana sih menurutmu nih melihat Indonesia hari ini masalah pendidikan seperti apa? Itulah saya bilang masalah pendidikan kita. Makanya tadi saya bilang kita menghadapi momentum politik Iya, sekarang, ya kan tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dilepaskan obrolan ini dalam wilayah Benar, publik. benar. Kita menghadapi momentum politik. Kita harus dorong perdebatannya perdebatan ide. Perdebatannya perdebatan ide. Di momentum politik ini ada nggak ide untuk membangun sumber daya manusia? Siapa yang punya ide itu? Karena kenapa saya bilang tadi, saya ulangi lagi yang tadi, saya bilang tidak ada orang-orang politik yang pengen melakukan investasi politik. Ya, karena yang pembahasan kita tadi Iya, nggak bisa diklaim, nggak bisa diklaim. nggak bisa bilang Investasi. itu hasilku, Itu hasil nggak kerjaku. bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Padahal hal pentingnya ada di situ. Hal pentingnya ada di situ. Iya. Karena orang politik mana hari ini faktanya nih ya, Iya. yang nggak pengen membangun dan untuk mengklaim hasilnya. Itu nggak bisa diklaim. Iya. Ketika dia selesai daripada masa jabatannya dan pengen lanjutkan masa jabatan itu nggak bisa diklaim. Berbeda Nggak ketika bisa. bangun jalan. Bangun jalan itu jalan itu. Jalanan itu bisa jadi, jalanan itu bisa ada karena kebijakan politik itu. Kan bisa diklaim. Tapi ada satu yang tidak atau tidak terpikirkan mungkin ya sama orang politik. Jalanan itu dan aspal nggak bisa mencoblos. Itulah saya bilang. Ini yang menarik. Itu yang menarik. Nggak ada pembangunan karakter, nggak ada pembangunan tentang sumber daya manusia. Nggak ada. Semua ada pembangunan infrastruktur dan yang nyata. Coba deh sebutkan kisi-kisinya. Ada nggak sih orang politik atau partai politik yang konsentrasi untuk membangun sumber daya manusia? Ada nggak? Kalau bicara nyinggung sumber Coba. daya manusia, mungkin ada, tapi tidak konsentrasi ya. Iya. Karena padahal kalau tadi yang saya tadi bilang, jalanan tidak bisa nyoblos padahal. Itu padahal kan nggak punya suara sebenarnya. itu yang sedikit membingungkan kali ya, atau mereka punya konsep lain nih. Oke, yang saya tahu juga nih sebagai pemuda Samarinda Seberang, bagaimana sih langkah-langkahnya teman-teman di Samarinda Seberang menyiapkan dirinya untuk di bonus demografi itu? Oke, saya bilang ekonomi itu bukan menjadi satu alasan. Kan seperti itu. Kalau bicara masalah latar belakang, mau bilang tidak mampu itu tidak mampunya dari sudut pandang mana. Kalau ada orang bilang kita nggak bisa berkembang karena latar belakang ekonomi, itu satu hal yang salah. Mungkin kita sama-sama aktif di dunia mahasiswa, mungkin kita sama-sama aktif di dunia gerakan pada era dan pada zamannya. Cuman kan ekonomi itu bukan salah satu alasan untuk kita tidak berkembang. Kan seperti itu. Sampai sekarang kita berdua, ijazah kita itu belum keluar. Karena kenapa? Karena masih banyak tunggakan di kampus. Iya kan? Tapi kita mampu menyelesaikan studi. Kan seperti itu. Saya punya 3 solusi untuk mengatasi itu. Yang pertama, minimal kita punya niat. Minimal kita punya usaha. Minimal kita punya tekad. Kapan niat, usaha, dan tekad ini berjalan, beririsan, yakin usaha sampai, itu pasti ada jalannya. Konsep diri. Kan seperti itu. Kembali kepada individunya masing-masing. Oke. Ini seperti itu. Ya, Tuan Pian, menarik pembahasan kita kali ini. Sebelum kita lanjut, kita break sejenak. Halo warga Samarinda, pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan.
Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltimtara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Teman pian masih di Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Masih dengan teman saya ini, Andi Ruansyah. Saya kali ini pengen kita ngobrolin tentang pemuda deh. Oke, karena sekarang kan usia kita usia pemuda ini. Jadi kita ngobrolin tentang diri kita sendiri mungkin. Tentang pemuda, khususnya pemuda Samarinda Seberang. Oke, bicara pemuda, kita ini kan ada di tahun 2023. Yang dimana sebentar lagi kita menghadapi pesta demokrasi, kontestasi politik. Bagaimana peran pentingnya pemuda dalam kontestasi politik itu? Pandanganmu seperti apa ini? Oke. Secara data, pemuda itu mendominasi. Makanya kenapa saya lihat sekarang para politisi atau kampanye-kampanye politik menjadikan pemuda sebagai objek politik, pemuda milenial. Ya, setiap barisan politik selalu menyisipkan barisan pemuda milenial. Artinya apa? Pemuda menjadi objek politik. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita sebagai generasi muda mampu membuat simpul, mampu membuat simpul, khususnya di Samarinda Seberang. Samarinda Seberang, saya yakin dan percaya pemuda-pemuda Samarinda Seberang adalah pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda kritis, punya cara pandang yang luar biasa, kan seperti itu. Khususnya di Seberang ya, pemuda Seberang ya. Cuman pemuda Seberang tidak terkonsolidasi. Pemuda Seberang tidak terkomunikasi. Itu kondisi pemuda bermain sendiri-sendiri. Bermain sendiri-sendiri. Berjalan sendiri-sendiri. Dan berjalan sendiri-sendirinya itu saya lihat, saya nggak tahu juga gini. Saya nggak tahu juga pemuda Samarinda Seberang ini. Itulah saya bilang tadi, dalam teori gerakan itu kan semakin tinggi tekanannya maka akan semakin tinggi loncatannya. Tekanan di Samarinda Seberang ini apa sih yang nggak ada? Ya kan seperti itu. Ngomongin Samarinda Seberang, kita mau ngomongin tentang apa? Samarinda Seberang secara kecamatan atau Samarinda Seberang secara geografis? Iya. Karena ketika berbicara secara geografis, lewat nih kecamatan. Iya. Ada agak merembet ke Lojana. Iya, saya bilang sama pemuda Samarinda Seberang dalam perspektif apa? Kepemerintahan kata secara geografis. Kalau kita ngomongin pemuda Samarinda Seberang secara geografis, luar biasa dirugikan. Iya kan? Kalau kita mau ke yang lebih majemuk lagi, lebih besar lagi, kan seperti itu. Bagaimana dengan Samarinda Seberang? Bagaimana dengan pemuda Lojanan Ilir? Bagaimana pemuda Palaran? Kan gitu. Pendapatan daerah Samarinda itu ditunjang oleh 3 kecamatan pendapatan besar. Samarinda Seberang, Lojanan Ilir, dan Palaran. Secara geografis ya, ngomongin pemuda secara geografis ya. Dulu tambang-tambang ada di mana sih? Palaran banyak, Lojanan Ilir banyak. Geser ke tambang, ngomongin tentang pabrik-pabrik ada di mana sih? Lojanan Ilir. Apalagi tambak peti kemas. Itu berapa tuh penyumbang APBD-nya untuk daerah? Pertanyaannya yang kembali ke 3 kecamatan ini bagaimana? Kan seperti itu bagaimana? Gak usah jauh-jauh deh, realitas sosial kita aja jembatan tuh, jembatan Mahkota 2 tuh, atau jembatan apa sih? Ahmad Amin. Jembatan Ahmad Amin. Jembatan yang begitu megah dan begitu besar, kok nggak bisa dilewatin truk-truk besar? Karena apa? Nggak lolos uji kelayakan. Ketika mobil-mobil besar lewat, jembatannya goyang. Ada apa? Ada pertanyaan besar di situ. Ada apa kan seperti iya. Yang kedua, Jalan Tanjung Aru, sering longsor. Itu kan dulu tempat aktivitas pertambangan. Pertanyaannya jamreknya kemana? Jamreknya kemana?
Kan gitu. Jaminan reklamasi pasca tambangnya kemana? Kan seperti itu. Itulah kondisi realitas kita sekarang ngomongin tentang pemuda. Begitulah kondisi kita sekarang. Kita juga nggak pengen lempar masalah ini ke siapa-siapa. Ini menjadi pertanyaan buat kita Dan evaluasi diri. Itu saya bilang tadi, generasi milenial nanti apakah generasi kita menjadi haram atau harumnya sebuah generasi tergantung generasi itu sendiri. Kan seperti itu. Generasi kita mau dicap sebagai generasi laknat atau generasi nikmat. Karena kenapa? Dicap laknat karena generasi kita tidak mampu membawa Indonesia ataupun daerah melambung tinggi. Hancurnya sebuah daerah atau hancurnya sebuah negara tergantung daripada pemudanya. Karena pemuda adalah tonggak harapan bangsa. Kan begitu narasinya. Cuma realitas sosialnya apakah pemuda hari ini diperhatikan? Kan seperti itu. Siapa sih yang konsen tentang kepemudaan hari ini? Siapa yang konsen tentang pendidikan hari ini? Pondasinya itu deh. Pondasinya itu deh. Pondasi ngobrolnya kita atau pondasi wacana intelektualnya ngomongin tentang konsepsi kemerdekaan secara substansi. Kita ngelihat berkaca pada realitas sosial saja. Begitu. Tadi kita bahas tentang pemuda Samarinda, khususnya Samarinda Seberang nih ya. Samarinda Seberang. Ada satu kesimpulan yang unik yang saya dapatkan. Ternyata pemuda Samarinda Seberang banyak yang kreatif, banyak yang kritis, tapi tidak terkomunikasi, tidak terkonsolidasi, dan tidak terfasilitasi. Benar. Ada poin ini, tidak terfasilitasi. Itu poin intinya mungkin. Tidak terfasilitasi. Oke. Andai kata ketika pemuda Samarinda Seberang ini bisa terhimpun, bisa terkonsolidasi dan terkomunikasi semua, bisa membuat suatu gerakan yang bikin maju suatu daerah. Apakah itu bisa diklaim? Kita mungkin masih ingat di kepala kita sebagai pemuda Samarinda Seberang, dulu ada pada orang tua kita sebut ayahanda kita lah ya, membuat satu gagasan tentang bagaimana otonomi daerah baru, yang tujuannya untuk bisa daerah ini berkembang. Kan tujuan konsepsi pemekaran itu kan adalah bagaimana daerah ini bisa mengelola PAD-nya sendiri secara ekonomi, bagaimana daerah ini bisa mengelola sumber daya manusianya, kan seperti itu, bagaimana daerah ini bisa mengelola infrastrukturnya, kan seperti dasar berpikirnya. Cuman kita nggak tahu sejauh mana obrolan itu ada di tataran ayahanda itu tadi mungkin. Dan tidak pernah melibatkan kita sebagai pemuda sebagai epicentrum gerakannya. Ketika itu tuh saya bilang pemuda tidak terkonsolidasi, tidak terfasilitasi dan tidak terkomunikasi. Ketika itu semua terjalankan, maka akan terjadi yang kita pengen dorong kan terjadi percepatan. Cuman kan itu ya terhalang lagi dengan dasar monotorium wilayah. Ya itulah regulasi-regulasi di pusat. Cuman kan kita terlalu jauh untuk bicara tentang itu. Tapi kita ngomongin tentang bagaimana daerah, khususnya Samarinda Seberang. Maka saya bilang Samarinda Seberang yang mau kita obrolin pemudanya secara pemerintahan, kalau kita ngomong secara pemerintahan, secara kecamatan, tapi atau Samarinda Seberang secara geografis. Kan seperti. Karena kalau bicara geografis, ketika lewat dari Sungai Samarinda itu dibilang Samarinda Seberang. Itulah saya bilang. Kalau bicara orang awam ya seperti itu. Kok lewat jembatan kemana ke seberang? Coba tanya dari kota kan. Dari mana? Padahal orang Palaran ke kota. Ke Samarinda Seberang. Dari seberang. yang begitu tuh, yang ibaratnya menjadi salah satu stigma kita ngomongin tentang Samarinda Seberang. Samarinda Seberang yang mana? Kan seperti itu. Pertanyaannya, saya kembali ke realitas sosial deh. Saya nggak mau terlalu luas, terlalu utopis ngomongnya. Bagaimana pembangunan jalan di Samarinda Seberang kok masih banyak terputus-putus? Kan seperti itu. Bagaimana tentang cagar budaya Samarinda Seberang, khususnya di Kelurahan Masjid tuh ada makam pendiri Samarinda, makam Lamong Deng Mangkona, pendiri Samarinda, tapi di situ ada dekatnya itu kan situs budaya dan cagar budaya. Cuman kan di situ ada dekat tong sampah. Hanya beberapa meter. Kan seperti itu secara realitas. Iya. Bagaimana kita bisa itu situs sejarah. Ya kan? Yang harusnya tidak bisa dilupakan dari suatu daerah karena pendiri. Ya, bagaimana para funding father ini atau para pemangku kebijakan ini ngomongin tentang SDM. Itu tadi saya bilang, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana ekonominya, bagaimana kesehatannya tentang Samarinda Seberang.
ternyata di Samarinda Seberang masih cukup banyak yang harus dievaluasi. Ya. Dan masih banyak segudang pemikiran dari pemuda-pemuda yang sebenarnya bisa dipertimbangkan ya. Itu yang saya dapatkan dari kesahan kita nih. Ya. Ya, sesuai namanya kan wadah berkesah, bercerita. Iya. Kita jadi ya tugas dari sini atau apa yang kita bisa dapatkan dari podcast ini ya tentang cerita-cerita. Mungkin kali ini saya mendapatkan pandangan dari seorang pemuda berbicara tentang Samarinda Seberang. Padahal luar biasa kalau yang saya dengarkan dari pemikiran, jiwa kritisnya yang ternyata masih terjaga. Oke, luar biasa. Saya pengen tanya terakhir nih. Harapan atau apa yang pengen disampaikan ke teman-teman yang menonton? Indonesia punya budaya yang namanya budaya bertutur, budaya cerita. Saya pengen mengakhiri ini dengan sebuah cerita tentang burung pipit. Tahu burung pipit yang paruhnya panjang gitu kan? Saya pengen akhiri itu dengan sebuah cerita burung pipit. Dalam sebuah cerita, burung pipit itu dia dalam satu hutan. Hutannya kebakaran. Semua binatang-binatang itu mengungsi keluar daripada hutan itu. Cuman burung pipit ini bolak-balik dengan untuk mengambil air dengan paruhnya yang kecil untuk memadamkan api itu. Lari. Jerapah bilang, pipit lari. Dia bilang, nggak ada guna-gunanya kami itu. Dia bilang, api itu nggak akan padam kalau kamu cuma menggunakan paruhmu untuk memadamkan api di hutan ini. Gajah pun bilang, pipit, paruhmu yang kecil itu nggak akan bisa memadamkan api di hutan. Belalaiku yang besar saja yang banyak menampung air tidak mampu menampung air yang banyak, tidak mampu memadamkan hutan. Gajah pun lari. Dan burung pipit tidak lari, dia tetap mondar-mandir dari sebuah danau ke hutan untuk memadamkan api. Saya bilang kan. Tapi burung pipit itu bilang, saya nggak peduli. Dia bilang, walaupun air yang saya bawa menggunakan paruh ini menetes belum sampai ke hutan, airnya sudah habis, saya nggak peduli itu. Dia bilang, yang penting saya punya usaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah di rumahku sendiri. Saya nggak peduli hasilnya, tapi yang penting saya punya usaha. Ketika saya dipertanyakan oleh Tuhan, apa gunanya paruhmu? Saya bisa jawab, Tuhan, saya gunakan paruh ini untuk menyelamatkan rumah saya dan menjaga ekosistem. Minimal kita punya usaha. Itu yang bisa dipetik. Usaha. Masalah hasil itu urusan nanti. Yang penting ikhtiar dan takdir. Biarkan doa bertarung di atas langit. Benar. Kan seperti itu. Ikhtiar dan takdir. Biarkan berdoa bertarung di atas langit. Okay. Biar nanti di akhirat bisa menjawab ketika dipertanyakan apa gunanya dari anggota tubuhmu. Iya. Kira-kira seperti itu. Pengadilan akhirat pada intinya. Pengadilan akhirat. Oke. Luar biasa teman-teman yang bisa kita dapatkan dari kisah kita kali ini bersama Andi Irwansyah, seorang pemuda Samarinda Seberang. Tetap saksikan teman Pian. Udah mau selesai ya? Iya. Terakhir saya cuma bilang, terpinggirkan maka melawan sebab penguasa tidak berkawan. Ketika otoritas tidak memberikan ruang, maka pemberontakan adalah jalan pulang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupan yang luar biasa. Oke teman Pian, tetap di Wadah Berkisah Kecamatan Samarinda Seberang.